Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ella Indana Zulfa dengan NIM H02219007 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan melakukan tata cara mengenai forecasting atau peramalan dengan menggunakan software Minitab, R, dan SAS. Oke, untuk yang pertama, di sini saya menggunakan Minitab. Ini saya menggunakan data metals dengan jumlah data sebanyak 60 data. Oke, pertama-tama kita tampilkan plot time seriesnya terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk pola datanya. Klik Start, Time Series Plot, pilih yang simple, menggunakan data metals ya. Time scale-nya tetap memakai indeks. Ini kita isi satu, data yang streamingnya juga satu, lalu oke. Ini untuk plot time seriesnya terlihat bahwa data tersebut tidak berpola musiman atau non-musiman dan non-stasioner. Lalu selanjutnya kita lakukan identifikasi kestasioneran. Jadi data tersebut harus stasioner dalam varian dan harus stasioner dalam min. Untuk stasioner dalam varian kita lakukan dengan cara start, lalu control chart, box chart transformation. Ini kita memakai data yang metals, subgrupnya diisi satu, optionnya nggak usah, lalu oke. Jadi syarat data tersebut stasioner dalam varian yaitu rounded value-nya harus sama dengan 1 atau nilai lower upper-nya bernilai lebih dari 1. Di sini terlihat bahwa rounded value-nya tidak sama dengan 1 dan nilai lower upper-nya belum lebih dari 1. Jadi kita lakukan transformasi terlebih dahulu. Dengan cara start, control chart, box jobs, option. Ini taruh di C3. Oke. Nah, ini untuk setelah ditransformasi stasioner atau belum. Setelah ditransformasi terlihat bahwa rounded value-nya juga sudah lebih dari 1. Jadi data tersebut kita tampilkan plot ACF dan PACF-nya. Auto correlation memakai data yang metals ya. Memakai series lihat bahwa plot ACF-nya itu berapa leg yang keluar garis. Jadi butuh di differencing terlebih dahulu. Karena di sini modelnya belum terlihat ya. Cara differencing-nya start, time series, difference. Kita pakai series yang transformasi, ditaruh di C4, leg-nya kita isi satu. Oke. Ini kita beri tanda differencing 1. Lalu tampilkan kembali plot ACF-nya menggunakan series yang div 1. Nah, setelah di differencing sekali, plot ACF-nya belum terlihat juga modelnya. Jadi kita perlu melakukan differencing yang kedua. Untuk differencing yang kedua caranya sama, start, time series, difference. Jadi kita memakai yang div 1 ya. Kita letakkan di C5. Leg-nya tetap 1. Oke, ini nilai difference yang kedua. Lalu kita tampilkan kembali plot ACF-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa leg satunya keluar garis. Jadi dari plot ACF ini terindikasi dugaan model AR1. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi dari plot ACF-nya ini terlihat bahwa leg satunya keluar garis. Jadi dari plot ACF ini terindikasi model MA1. Kemudian menampilkan plot PACF-nya, start, time series, partial autocorrelation, masukkan datanya, oke. Nah, dari plot PACF ini juga terlihat bahwa leg satunya keluar garis dan leg 3-nya juga keluar garis. Tetapi yang dilihat hanya dari leg satunya. Jadi dari plot PACF ini terindikasi model AR1. Jadi didapat 3 dugaan model sementara, yaitu model ARIMA 021, model ARIMA 120, dan model ARIMA 121. Kemudian setelah didapat plot ACF dan PACF-nya, kita masuk ke ARIMA, start, time series, pilih ARIMA. Kita masukkan series yang digunakan kembali ke metals ya.
Lalu di sini masukkan nilai dari masing-masing model. Model pertama tadi model Arima 021. Untuk storage-nya, residualnya kita centang, forecast-nya nggak usah diisi dulu. Oke. Ini residual untuk model 021. Di sini didapat nilai modelnya. Ini untuk nilai model Arima 021-nya. Kemudian lakukan yang sama untuk model yang lain. Untuk difference-nya ini diisi 2 karena tadi di differential-nya selama 2 kali ya. Ini untuk residual model yang kedua, yaitu model 120. Kemudian yang ketiga untuk model 121. Setelah didapat nilai dari masing-masing model, kita lakukan uji residual dengan melihat apakah data tersebut sudah berdistribusi normal dan white noise. Yang pertama yaitu berdistribusi normal atau tidak dengan cara statistik normalitas. Variabelnya kita masukkan metals, nomor huruf. Mohon maaf. Variabelnya kita masukkan residual yang 021. Ini untuk model yang pertama yaitu model Arima 021. Oke. Nah, data tersebut atau model tersebut dikatakan sudah berdistribusi normal jika nilai p-value-nya sudah lebih dari alfa. Di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya lebih dari alfa. Jadi model tersebut sudah berdistribusi normal. Lalu untuk mengecek apakah white noise atau tidak, dilihat dari ini. Dia dari L-Jung box-nya. Di sini juga terlihat bahwa nilai p-value-nya sudah melebihi alfa. Jadi model pertama yaitu model Arima 021 sudah berdistribusi normal dan sudah white noise. Oke, lalu kita cek untuk model yang kedua ya, basic statistik normalitas 5120 juga model kedua juga sudah berdistribusi. Dulunya lebih dari alfa juga, jadi distribusi normal. Untuk L juga melewati nilai alfa, jadi model ketiga juga tidak white noise. Jadi dari ketiga model tersebut, yaitu model Arima 021, model Arima 120 dan sudah white noise. Lalu kemudian untuk mencari model terbaiknya, kita membandingkan nilai MS dari masing-masing model. Di sini nilai MS dari model pertama atau model 021 yaitu sebesar 0,468. Untuk model kedua yaitu model 120 sebesar 0,58, MS-nya sebesar 0,47. Sehingga didapat model terbaiknya yaitu model Arima 021. Selanjutnya melakukan forecasting atau peramalan menggunakan model Arima 021. Caranya kembali ke proses Arimanya tadi. Sini masukkan modelnya tadi kan 021. Lalu residualnya kita hilangkan. Forecastnya kita ketikkan 12 karena saya akan memprediksi atau meramalkan 12 indeks ke depan. Jumlah datanya 60. Ini saya letakkan di kolom C9. Oke. Nah, di sini sudah tampil forecasting atau peramalan untuk 12 indeks ke depan. Yang kedua menggunakan software R. Pertama-tama lakukan install package-nya terlebih dahulu. Ini untuk package-nya. Kemudian lakukan import datanya. Di sini saya menggunakan data metals dengan jumlah data sebanyak 60 data. Kemudian menampilkan plot time series-nya. Ini untuk plot time series-nya. Lalu uji box chocks untuk melihat kestasioneran datanya yang terhadap harian. Di sini nilai box chocks-nya sudah keluar. Kemudian uji atau cek stasioner dalam min dengan cara ADF test ini, tapi kita perlu mentransformasikan terlebih dahulu. Ini. Setelah ditransformasi, nilai p-value-nya sudah lebih dari alfa, maka sudah stasioner dalam min. Kemudian menampilkan plot ACF dan PACF-nya. Yang pertama plot ACF, di sini plot ACF-nya terlihat is down ya.
Jadi kita lakukan differencing terlebih dahulu. Ini untuk differencing pertama. Belum stasioner. Lalu setelah di differencing 2 kali, ini untuk plot HCF dan PHCF-nya. Ini untuk plot HCF dan PHCF-nya setelah di differencing 2 kali. Di sini sudah terlihat bahwa leg satunya keluar garis, sehingga diduga 3 dugaan model, yaitu model ARMA 120, ARMA 021, dan ARMA 121. Kemudian dari perbandingan nilai AIC, model ARMA 021 memiliki nilai AIC terkecil, jadi model ARMA 021 merupakan model terbaik. Jadi kan didapat model terbaiknya yaitu model ARMA 120. Mohon maaf, model terbaiknya model ARMA 021. Jadi kita lakukan forecasting selama 12 indeks ke depan. Ini untuk forecastingnya untuk 12 indeks ke depan, kemudian juga ditampilkan dalam bentuk plot. Ini untuk forecasting metalsnya. Selanjutnya untuk forecasting atau ramalan dengan menggunakan software SAS. Di sini saya menggunakan data metals ya. Di sini pertama-tama kita inputkan semua datanya terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke tahap identifikasi. Di sini nilai var-nya sama dengan 2 karena tadi pada software Minitab dan R itu di differencing sebanyak 2 kali, jadi nilai var-nya sama dengan 2. Kemudian masuk ke tahap estimasi. Tadi dari software Minitab dan R, model terbaiknya yaitu model ARMA 021. Jadi di sini nilai P-nya dimasukkan 0 dan nilai Q-nya dimasukkan 1. Lalu differencingnya kan sudah dimasukkan 2 di sini. Kemudian tahap ramalannya, panjang peramalannya saya akan meramalkan 12 indeks ke depan. Lalu di sini ada tahap uji normalitas dan residualnya. Lalu ini untuk output filenya. Letak filenya bisa ditaruh terserah di mana saja. Lalu langsung di run, Ctrl A, run. Oke, di sini bisa tampil ya hasil dari software SAS-nya. Di sini ada plot datanya, kemudian ada plot HCF dan PHCF. Lalu di sini ada nilai dari modelnya, dari model MA1 sebesar minus 0,999131. Kemudian di sini ada hasil forecastingnya untuk 12 indeks ke depan. Selain dalam bentuk aja juga di dalam bentuknya bisa dilihat seperti ini. Baik, sekian pemaparan atau penjelasan dengan menggunakan software Minitab, SAS, dan R. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.